Suatu masa di kota kecil Persia, terdapat dua saudara laki-laki bernama Qasim Baba dan Ali Baba. Qasim Baba menikah dengan seorang pengusaha kaya. Ali Baba menikahi seorang perempuan miskin dari keluarga kecil. Suatu hari Ali Baba pergi ke hutan untuk memotong kayu bakar. Tiba-tiba dia melihat debu berterbangan di kejauhan. Sekelompok perampok menunggang kuda sedang menuju ke sini. Saat Ali Baba melihat mereka, Ali Baba dengan cepat mencari pohon dan memanjat untuk bersembunyi. Para perampok datang ke pohon besar dan berhenti mendekati sebuah gua. Pemimpin perampok tersebut berteriak sesami, "Buka pintu!" Para perampok membawa hasil curi ke gua. Setelah itu pemimpin berteriak sesami, "Tutup pintu!" Pintu batu pun tertutup. Setelah sekumpulan perampok itu meninggalkan tempat itu, Ali Baba pun turun dengan rasa ingin tahunya. Dia pun berjalan ke gua tersebut. "Sesami, buka pintu!" Ali Baba pun memasuki gua itu. Dia terlihat dalam gua tersebut penuh dengan perak, emas, dan manik-manik sutra. Ali Baba mengambil beberapa kantong koin emas, lalu berteriak sesami, "Tutup pintu!" Setelah kembali ke rumah, Ali Baba menyembunyikan koin emas, keluarkan beberapa dan beritahu istrinya bahwa dia mendapatkannya dengan memotong kayu. Sang istri sangat senang tetapi ragu mengapa suaminya tiba-tiba memiliki begitu banyak uang. Jadi dia pun pergi ke istri Qasim Baba untuk meminjam skala untuk mengukur koin emas. Istri Qasim penasaran lalu diam-diam menerapkan lilin lebah di bagian bawah skala, ingin melihat apa yang diukur Ali Baba. Satu koin pun menempel pada skala itu membuat Qasim terkejut. Qasim segera menemukan saudaranya setelah melihat koin emas. Qasim memaksa Ali Baba dari mana datangnya koin emas itu. Besoknya, Qasim pergi ke gua itu. Dia menjerit sesami, "Buka pintu!" Setelah masuk, dia memasukkan emas dan manik sutra dalam bekas yang dia bawa sampai penuh. Ketika dia hendak pulang, dia lupa cara membuka pintu gua itu. Dia berteriak sembarangan dengan mengatakan, "Barli, buka pintu! Padi, buka pintu!" Tetapi malangnya pintu tidak terbuka. Setelah beberapa waktu, sekumpulan perampok itu pun pulang ke gua. Mereka menemukan Qasim mencuri emas mereka. Mereka marah lalu membunuhnya, memotong 4 badannya dan digantung di gua sebagai peringatan kepada pencuri yang lain. Istri Qasim menunggu sangat lama kepulangan suaminya dan pergi menemui Ali Baba. Ali Baba merasakan ada sesuatu yang salah dan segera menuju ke gua itu. Ali Baba menemukan mayat saudaranya dan membawanya pulang. Namun bagaimana menjelaskan kematian Qasim adalah sebuah masalah. Malkina, pembantu di rumah Qasim, adalah gadis yang cerdas. Dia menemukan seorang penjahit tua dan menutup matanya dengan sepotong kain. Dia pulang ke rumah dan membiarkan dia menjahit tubuh Qasim lalu merahasiakannya. Lalu mereka memberi Qasim pemakaman yang layak, mengklaim meninggal karena sakit. Para perampok menemukan bahwa jasad Qasim telah hilang. Mengetahui bahwa ada orang lain yang mengetahui rahasia gua tersebut, mereka memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Pemimpin perampok menyamar sebagai pengusaha minyak dan datang ke kota kecil Persia dengan tangki minyak. Dari 39 tangki, hanya satu yang asli. Pemimpin menemukan rumah Ali Baba dan berpura-pura menginap semalam dan memohon tangki tersebut disimpan di halaman. Kepandaian Malkina menemukan bahwa pernapasan berbunyi berasal dari tangki minyak. Karena menduga itu perampok, ia memanaskan sepanci minyak dan tuang ke dalam tangki satu persatu, membakar perampok tersembunyi sampai mati. Pada malam hari, pemimpin bandit itu menyadari rencananya telah gagal dan melarikan diri. Namun dia tidak mau menyamar sebagai pengusaha minyak lagi. Dia mendengar bahwa keponakan Ali Baba menjalankan sebuah toko. Jadi dia berpura-pura berteman dengannya. Suatu ketika dia mengundang Ali Baba ke rumahnya, berencana untuk membunuhnya saat dia masih hidup. Malkina menemukan pedagang itu menyembunyikan belati di pinggangnya dan selalu melihat Ali Baba dan menjadi curiga. Di pesta, dia berpura-pura menari untuk membantu
Dia mengeluarkan belati dan menikam pemimpin perompak itu hingga mati. Alibaba terkejut dan terharu setelah mengetahui kebenarannya. Segera bebaskan Malkina. Biarkan dia menikahi keponakannya dan berbagi kekayaannya. Sejak saat itu, keluarga Alibaba menjalani kehidupan yang kaya. Sejak saat itu, dia menjaga rahasia gua itu dengan ketat dan hanya menggunakan harta karun itu ketika dia membutuhkannya. Dia menjalankan bisnis dan menjadi keluarga yang paling dihormati di daerah tersebut.